Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat dosen pengampu praktikum pemodelan oceanografi, yaitu Ibu Aulia, dan juga yang terhormat Bapak Indra Budi Prasetyawan. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas Oceanografi C dengan NIM 260501231401407. Di sini saya akan memberikan atau menjelaskan pembuatan skrip yang ada di tugas praktikum pada minggu kemarin. Nah, untuk tanpa basa-basi, kita lanjut ke TKP-nya. Let's go. Oke, di sini modul kemarin itu belajar tentang persamaan difusi satu dimensi, yaitu eksplisit sampai implisit. Di sini saya akan mengulang kembali. Yang dimaksud persamaan difusi satu dimensi itu merupakan sama sih seperti persamaan adveksi, cuma bedanya itu ada di pengertiannya aja. Nah, untuk cara untuk mencari difusinya sistem satu dimensi itu bagaimana? Ini kalau kalian melihat gambar di sini, ini gambar steril. Di mana ini untuk mencari nilai-nilai seperti nilai waktu maupun nilai ruang. Nah, jika kalian melihat nih di samping kiri pada gambar ini dan juga melihat di samping di bawah, kenapa kok beda? Karena di samping kiri ini merupakan khusus untuk waktu, sedangkan untuk bawah ini khusus untuk ruang. Dan kenapa di garis steril ini ada Fn plus 1, Fi minus 1? Karena ini sebuah suatu titik atau sebuah suatu lambang yang dimana ini menentukan titik ini berada di mana. Seperti semisal kita mencari titik, mencari waktu N di ruang I. Nah, F ini sebagai seperti kayak pembilang. Ini sudah dalam materinya itu udah plek ketiplek dalam artian tuh F ini udah apa ya? Namanya tuh udah khusus di materi ini. Ya, nggak tahu lah pokoknya itulah. Nah, cara mencarinya gimana? Kita semisal untuk mencari F waktu N di ruang ini, berarti kita nulis nih nilai N-nya. Semisal ada di sini, berarti F-nya kita taruh di sini. Fn, F di waktu N. Terus kita nyari ruang nih. Ruang itu delta X. Delta X-nya itu ada di mana? Di sini. Otomatis kita tulis F di waktu N di ruang I. Nah, untuk waktu N ini berada di atas, sedangkan di ruang I kita tulis di bawah N-nya. Nah, terus kita mencari nih Fn Fn plus 1 tetapi Fi-nya plus 4. Nah, jika di sini kan garis sterilnya ini cuma sampai I plus 3. Otomatis kalau kita ingin mencari I plus 4, berarti kita tulis I plus 4-nya ada di sebelah sini. Kita tarik ke atas, kita cari Fn plus 1. Oh, berarti ada di sekitar sini. Kita tarik kanan. Nah, berarti kita tulis di sini Fn plus 1 di ruang I plus 4.
Terus, misalnya kita ingin mencari Fn plus 1 I minus 2. Nah, sama seperti kayak tadi. Semisal di sini cuma sampai mentok I minus 1, kita buat garis lagi I minus 2. Nah, semisal I minus 2 ada di sini, kita tarik ke atas, kita tempatkan di N plus 1. Otomatis nanti Fn plus 1 I minus 2-nya ada di sini. Begitu persamaan diffusi. Sedangkan untuk metode FTCS ini memiliki 3 cara mudah untuk mendiskretisasi. Ya pertama, tuliskan persamaannya di persamaan bentuk persamaannya itu seperti rumus FTCS itu persamaannya apa? Do F per do F do T sama dengan AD do kuadrat F per do X kuadrat. Itu untuk persamaan FTCS. Terus kalau sudah kita mencari persamaannya, kita jangan lupa menggambar skema numerik seperti kita menggambar steril yang kayak tadi, seperti ini teman-teman. Terus kita jangan lupa nulis bagian waktunya dan bagian ruangnya. Kemudian kalau kita sudah menggambar skema numerik atau menggambar sebuah steril pada garis tersebut, kita lalu mendiskretisasi perbagian-perbagian. Semisal nih, kan rumus persamaan dari FTCS itu adalah do F do T per AD do kuadrat F per do X kuadrat. Di mana ya Allah. Semisal kita membuat steril, kita mencari nilai tengahnya dulu, nilai utamanya yaitu Fni. Di mana Fni itu biasa ada di bawah Fin plus 1 dan juga di atas Fin-1 di samping Fni-1 dan juga di samping Fni plus 1. Karena itu mulai dari 0. Fni ini seperti kita menghitung angka dimulai dari 0. Nah, kalau sudah, kita lihat nih, do F, do T. Ya, seperti ya. Terus kita tarik nih ke Fn plus 1 I. Ya, begitulah. Aduh. Ya, intinya gitu. Nah, kemudian, apa itu FTCS? FTCS itu merupakan metode numerik forward time central space yang dimana skema ini untuk menyelesaikan permasalahan resolusi ruang dan waktu yang akurat supaya menjaga stabilitas simulasi. FTCS ini digabungkan dengan skema medan maju dalam waktu dan skema medan pusat dalam ruang. Ya, di mana skema ini diperoleh dengan menggantikan turunan waktu menggunakan rumus beda maju atau forward difference dan menggantikan turunan ruang menggunakan rumus beda pusat atau central difference. Nah, ini rumusnya Fin plus 1 sama dengan Fni minus U delta T 2 delta X dalam kurung Fni plus 1 minus Fni minus 1. Kenapa kok di sini I plus 1, sedangkan ini di N plus 1, setahu saya kalau ini itu khusus ruang. Sedangkan untuk ini khusus waktu. Jadi itu kayak kalau ruang itu bagian N-nya yang ditambahkan 1, sedangkan untuk waktu I-nya yang ditambahkan 1 atau dikurangkan 1. Ini untuk gambar sterilnya pada skema FTCS. Nah, untuk beda mundurnya ini rumusnya do F do X sama dengan Fx minus Fx delta X per delta X. Sedangkan beda maju pada metode FTCS, do F do X Fx plus delta X minus Fx per delta X. Sedangkan beda pusat, do F do X sama dengan Fi plus 1 minus Fi minus 1 per 2 delta X.
Kemudian metode Crank-Nicolson. Seharusnya ini sama dengan eksplisit. Cuma bedanya kan ini yang modul ini kan eksplisit sampai implisit. Oke. Di mana metode Crank-Nicolson ini merupakan eh, skema yang dikenal untuk menyelesaikan suatu permasalahan persamaan panas seperti pengembangan eksplisit dan juga implisit. Berarti cocok dengan modul ini yang dimana rumus skematik Crank-Nicolson itu Fin plus 1 ditambah U delta T per 4 delta X Fn plus 1 IMI plus 1 dikurangi U delta X per 4 delta X delta T ya. Fn plus 1 I minus 1 sama dengan Fni minus U delta T per 4 delta X Fni plus 1 ditambah U delta T per 4 delta X Fni minus 1. Itu untuk rumus metode Crank-Nicolson untuk mencari sebuah skema dari eksplisit dan juga implisit. Nah, lanjut kita ke tugasnya. Nah, di sini untuk tugasnya itu sendiri, nah ini tugasnya sama seperti modul 6, 5, 4. Astagfirullah, ngantuk sekali. Di mana modul 7 ini sama seperti modul tadi saya bilang, 6, 5, 4. Yang dimana menggunakan sebuah skenario. Sebuah skenario yang ada di dalam skenario itu adalah sebuah parameter. Di mana beberapa parameter itu seperti panjang kanal, lebar grid, lama simulasi, langkah waktu atau delta T, koefisien difusi atau nilai Z, dan nilai G ya. Kemudian grid sumber polutan kontinu dan juga grid sumber polutan diskontinu. Untuk skenario 1 ini sampai skenario 3 ini ada perbedaannya di mana lebar gridnya ini beda untuk skenario 1 sama skenario 2. Cuma untuk SK1 sama SK3 sama. Bedanya ada juga di bagian konsentrasi koefisien difusinya yang dimana SK1 0,5, SK2 0,05, SK3 itu 1. Kemudian ada juga yang beda itu ada di grid sumber polutan untuk SK3 dengan untuk SK1, SK2 dengan untuk SK1, SK3 dengan SK2. Ya di mana SK1, SK3 ini grid polutan kontinunya itu 15, sedangkan untuk SK2 itu grid polutan kontinunya itu 30. Nah, sedangkan untuk grid polutan diskontinu itu yang beda, kalau misal SK1 dengan SK3 itu adalah 15 sama 20, sedangkan untuk SK2 itu 20 sama 30. Ini untuk mencari script di MATLAB. Jadi, parameter ini sebagai pengisi untuk kita bisa mengolah script ini menjadi sebuah grafik. Ya, di mana tuh seharusnya grafik ini akan seperti ini. Tetapi karena saya sudah mencoba untuk SK1 skema 1 pada FTCS dan juga semi implicit Crank-Nicolson itu ada perbedaan di antara hasilnya ini. Di mana hasil tersebut ini mirip, cuma perbedaannya ada di peletakan-peletakan garis-garisnya. Tanpa basa-basi, kita lanjut ke MATLAB. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita langsung ke pembuatan skrip. Let's go. Tanpa basa-basi. Disclaimer, Ibu Bapak dosen yang terhormat, yang tercinta. Ini skrip yang sudah saya buat.
Oke, let's go. Add to the camp. Let's go to the camp. Bentar ya guys ya. Let's go. Let's go. Let's go. Oke. Kita hapus ini dulu lah. Cobaan satu. Oke, lanjut. Oke. Oke, untuk mulai pertama atau mulai awal pembuatan script, jika diajarkan oleh Bapak Indra Budi Prasetya, kita pertama jangan lupa tulis clear out, nggak bisa bahasa Inggris, Latin. Jangan lupa dikasih titik koma. Lanjut kita CLT, jangan lupa dikasih titik koma. Kita spasikan satu kali. Kita lanjut. Kemudian di sini kita masukkan parameter ya, parameter, parameter. Oke, parameter. Kita masukkan parameternya sama seperti ini teman-teman. Oke, parameter is parameter. Parameter. Ngantuk, boy. Nah, untuk supaya warna hijau, jangan lupa CTRL. CTRL apa cuy? Lupa saya. Oh, CTRLR. Susah banget lah. Lupa. Kemudian kita lanjut. L sama dengan 3000. Jangan lupa titik koma. Terus DX sama dengan 15. Jangan lupa titik koma. Terus T sama dengan 7200. Jangan lupa titik koma. T, terus kita lanjut DT sama dengan 6. Jangan lupa titik koma. Untuk habis itu kita lanjut ke masukkan nilai G. Nilai G sama dengan nilai G 0,5. Astagfirullah. Nah, kalau sudah, kita di sini ada namanya flowchart. Flowchart ini untuk kita pembuatan script teman-teman. Waduh, kebalik ini, balik tuh. Nah, kita tulis n sama dengan 0 titik dt titik t. Oke, n sama dengan 0 titik dt titik t. Titik koma jangan lupa titik kecil ya. Ini berbeda. Apa kalau Pak? Ya, tapi jangan kecil bro. M sama dengan 0 titik dx titik dx apa ya lupa. Titik L. Kemudian unmax length. Max
Lanjut, kita kali create waktu. Oke. Oh, kita xt xmax. Oh, salah. Create waktu berarti kita menggunakan xmax bukan menggunakan nmax. Xmax ldx. Oh, itu kan khusus yang buat adveksi ya. Tmax. Oh, udah mulai diem-diem baik nih, Bang. Fokus, 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 trulala. Nggak bisa bro, nggak bisa lagi nih bro. Terus kita masukkan ke nih metodenya nih. Ini khusus yang itu ya, benar guys. Ini khususnya ya. Ada kok metodenya itu dari ibunya. Nah, yang dulu apa ya? Apa? Bentar guys. Lo tadi modul 8. Malah saya hapus. Bentar guys. Oke, kita lanjut lagi. Pusing bro, bro. Kita lanjut lagi. Bagaimana kita harus menjaganya? Anjay. Kami ini anak kelautan. Oke, lanjut. R sama dengan dalam kurung AD dikali mana kali DT. AD itu kayak seperti persamaan bentuk umum difusi. Enggak, bentuk umum metode FTCS, Clinical Center. Oke, FTCS, bentuk umum FTCS guys, oke. Per DX per DX pangkat 2. Pangkat 2 dalam kurung, tutup kurung, titik koma. Lanjut, kita letih 1. Kita ke F continue dan F discontinue. Oke, F continue sama dengan zeros Xmax. Itu bedanya tuh cuma Xmax. Kalau modul 6 ya, modul 6 modul 5 itu kan Nmax sama Nmax sama Mmax. Sedangkan modul 7 ini Xmax sama Tmax. Dia menggunakan grid waktu dan grid ruang untuk mencari alokasi memorinya. Ditambah 1 Tmax. Ditambah 1 titik koma, kita lanjut ke F diskon. Diskon tinggal sama dengan zeros Xmax. Xmax dikurangi 1.
Trace of image. Kita letih satu, kita menjadi sumbernya, sumber dari ininya. Karena di sini, aduh, ini aja dah. Nah ini. Karena ini menggunakan nilai Z, berarti kita Z-nya, oh, berarti kita Z-nya sama dengan 7. Kenapa 7? Karena NIM saya 7. Lanjut, Y-nya itu tadi sama dengan 10 dikali Z, titik koma. Kemudian kita jangan lupa grid continue kita juga tulis. Grid continue yang pertama yang N, 15 plus Z. 15 di plus Z ini. Coba. Coba. Terus grid cost discontinue. Akar. Enggak, tutup kurung. Dalam kurung. Apa ini namanya? Lupa. Ah, 20%. Koma 15 plus Z. Koma ya. Kita lanjut inisiasinya. Dari diskon T sama dengan 0. Berarti F diskon. Terus dalam kurung grid diskon. Ini buka kurung 1,1. Salah. Kurung. Lalu koma 1 tutup kurung sama dengan Y titik koma. F discontinue, discontinue. Oh, benar. Mana benar kan? Haha. Terus F continue, F discontinue, discontinue. With discontinue. Terus kedua, koma 1. Ada benar. Titik koma. Lanjut, kita mencari nilai simulasi FTCS. Ini ya tugasnya teman-teman. Dan di sini untuk mencari simulasikan bersama difusi 1 dengan menggunakan metode FTGS dan juga menggunakan Cranil-Coulson. Anjay. Stres, bro. Simulasi. For, salah. For, and satu titik. Ini tuh seharusnya yang kayak gini tuh dibuat flowchart. Ini tuh cara tutorial pembuatan scriptnya pada modul 7 ini ya. Itu tuh udah ciri-ciri flowchart FTTS pada persamaan difusi 1. Oke.
Iya, harusnya di titik nol. Tapi enggak sih, enggak harusnya sih. Cuma kadang gini, I, N plus 1 dalam kurung sama dengan F continue I, N kurung ditambah R dikali F continue I, salah minus 1, N ya, N minus 2 dikali F continue kurung I, N kurung dua F continue lagi. Buka kurung I plus 1, N grid uang dan grid waktu ya. Kedua, N kita selesaikan dulu. Lanjut, kita tulis lagi F continue grid continue N plus 1 sama dengan F continue grid continue N plus 1 plus Y pilih coba. Banyak guys. Lanjut kita mencari konsumen. Lanjut. F continue buka kurung I 1, N plus 1. Harusnya enggak sih. Tapi kalau kayak gitu. Stop dulu. F continue 2, N plus 1. Titik koma. F continue X max-nya tambah 1, N plus 1 dengan F continue X max tambah N plus 1. Lanjut, kita mencari untuk discontinue for I sama dengan 2X max. F discontinue buka kurung I, N plus 1 tutup kurung sama dengan F discontinue I, N tambah R dikali F discontinue I, salah minus 1, N minus 2 dikali F discontinue ya kurung I, N tambah
F discontinue Pak huruf I plus 1 koma N. Untuk kurung 2 kali titik koma. Lanjut, kita selesaikan lagi. Terus kita tulis lagi F discontinue 1 koma N plus 1 sama dengan F discontinue 2 koma N plus 1 titik koma coba. Lanjut, kita latih satu kali lagi. Oke. F discontinue. Ya kan kita belum nulis X max-nya, Pak. Koma. Dengan F discontinue X max and S. Dua, lanjut kita berhentikan di sini teman-teman. Nah, lanjut spasi satu. Di sini kita harus nyari plot. Nah, untuk nyari plot kita harus setting grid plotnya dulu, oke? Kita setting grid plot. Grid plotnya itu sama dengan buka kurung 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23. Jadi tuh kayak misalnya kita ada ini ya deh, apa grid plotnya tuh udah ada kayak terangnya. Soalnya kalau misal diubah tuh nanti diubah dari ini nilai Z agak berhasil kan? Bingung. Tipe Malaysia. Kita lanjut latih satu lagi. Kita nyari setting waktunya. Detik tiap time detik sama dengan. Nah ini tentu sama sih saya bisa cuma agak jauh, melesatnya jauh banget. Langsung time index ya. Time detik per detik tambah terus kayak grafiknya guys ya. Tidur di koma biasa, oke, hold on yuk J for A sama dengan 1 banding 1 length, salah, 1 banding 1, 1 banding length time index 10. Lanjut plot x, f continue buka kurung titik 2, time index buka kurung k, tutup kurung 2 kali, terus kita nggak usah nyari nama, display name yang isi display name seperti biasa, display name.
Dua buat borong T kan T T sama dengan 6 tools STR. Oh, ini saya tutup dong. Nah, STR. E time index K perlu 3 kali. Sini semua. Berarti S. Ini Joy. Aduh, ngantuk belum juga. Kita selesaikan terus tanya X level. Doang. Y level. Konsentrasi yang diperlukan. Konsentrasi. Titelnya FTCS, guys. Kasus konsentrasi kontinu. Dua legend soul should grid on. Kalau di satu kita mencari grafik ruangnya discontinue. Ini figur ya seharusnya. Ya figur di nanti. Figur hold on K. Nah ini kan nih. Plot XF discontinue. If discontinue time index display name dynamics. A discontinue. Discontinue. Oke, yes, kita nyari waktunya guys. Banyak guys, banyak figur sama ya. Figur, plot on, oke. Light, grid plot, oke, kita ganti grid plot. Grid plot, terus plot, oke, TF continue, oke.
Read plot ya guys ya. F continue create plot. Balikannya ya guys ya. Create plot kan. Oke, kalau udah and yes and X label yang waktu. Di labelnya konsentrasi sama saya waktu konsentrasi. Konsentrasi continue. Oke. Terus kita cari yang discontinue waktu, figure, hold on, oke. Discontinue, grid plot, oke, display. Oke, sudah guys. Discontinue. Coba ya, semoga berhasil. Keadaan apa? File cadangan kolom tinggi kolom 61. Ini
Oh, sekali, Wak. Apa nih? Line 31 kolom 61. Oh, sing. Line juga. Ah, ya. Astagfirullah.
Namstar gue dapat coba mata gue dapet deh. Nih kayaknya sepertinya nih. Wah, 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 wah. Wis. Lamaan tadi. Lah, gak bisa. Bisa lah. Ah, oh, ya benar. Sini adik kita menggunakan A, B soalnya. Hmm, hmm, hmm. Baru satu skrip bro. Udah error lagi nih. Tadi kagak error. Ah, wah, dapet sih. Skema satu loh ini. Coba kita lihat. Oh ya, sama deh. Itu 1 jam lepas loh. Cuma buat script doang.
No, sepertinya karena waktunya sudah menunjuk pukul 22.07 ya. Karena dilihatnya malam ini, jadi ya benar-benar ini kan rumus seperti ini, rumus FTCS. Nah, ini sekarang rumusnya Craig Nicholson itu rumusnya sama, beda dikit aja di bagian sumber apa perhitungan cranknya ini diskusinya. Di mana nih ya kalau misal Craig Nicholson ini menggunakan alpha jadi yang rumusnya ini. Oke, soalnya ini nih nggak nyanda waktunya. Saya juga belum selesai bikin laporannya. Untuk figurnya ada 4 figur, sama seperti kayak FTGS 4 figur. Nah, di mana untuk figur pertama ini rumusnya itu harus mencari ruangnya terlebih dahulu. Ini untuk name-nya. Ini yang kedua itu mencari waktu. Yang ketiga untuk mencari ruang discontinue dan yang keempat mencari waktu discontinue. Pakai underscore ya. Karena kalau dari saya itu Pak, kalau pakai underscore nggak bakal nemu. Ini nanti jadinya seperti ini. Untuk tim if sama tif-nya itu sama ya, sama seperti kayak FTCS. Bedanya kalau yang training Olsen itu dikit cuma 5 atau 4 3, sedangkan kalau yang FTS itu time-nya itu lebih dari 5. Ini untuk training Olsen. Ini, ini, dan juga ini, oke. Sekian dari video saya. Mohon maaf semisal di video ini di metode Craig Nicholson nggak saya jelaskan, cuma saya menjelaskan di FGS karena waktu sudah menuju pukul 11 ya di mana otomatis jam 12 mendekati dan saya juga belum selesai laporannya, jadi mohon maaf sebesar-besarnya untuk video modul 7 ini dan disclaimer ibu bapak di sini saya tidak menyontek atau apapun itu, di sini saya buat bareng-bareng sama teman-teman, jadi ada persamaan sama teman-teman maupun ada perbedaan juga sama teman-teman. Oke, sekian dari video ini. Bila ada kata ataupun perlakuan saya saat di dalam video ini kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya Iqbal pamit undur diri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.